Komunikasi Pahutar NIM 0320210071 dari Prodi Ners 1B Stikes Santa Elizabeth Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem penginderaan pada manusia. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Alat tambahan mata ini terdiri dari alis mata. Alis mata adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata, berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua ada kelopak mata. Kelopak mata adalah bagian yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Yang ketiga adalah bulu mata. Bulu mata ialah terletak pada kelopak mata yang berfungsi untuk memperindah mata. Dan yang keempat adalah aparatus lakrimal atau saluran air mata menuju konjuktiva kelopak mata. Ini berfungsi untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Bola mata mempunyai diameter 24-25 mm. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian bola mata. Yang pertama yaitu kornea. Kornea berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Kemudian ada selaput pelangi atau iris. Yaitu bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan biru. Selanjutnya ada anak mata atau pupil. Anak mata atau pupil berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Yang keempat yaitu lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Yang kelima adalah selaput keras atau sklera. Selaput keras atau sklera berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Yang keenam adalah selaput koroid. Selaput koroid di dalamnya terdapat banyak saluran darah berwarna coklat karena mengandung banyak zat warna atau pigmen. Yang ketujuh adalah selaput jala atau retina. Selaput jala atau retina berguna untuk menangkap bayangan. Dan yang terakhir adalah bintik kuning, bagian yang sangat mudah menerima yang masuk. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan menjelaskan mekanisme sistem penglihatan, yaitu dimulai dari mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui pupil, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Setelah itu lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Ujung-ujung saraf retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Selanjutnya, otak akan mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat dilihat oleh mata. Indera pendengaran. Indera pendengaran merupakan indera mekanoseptor karena memberikan respon terhadap getaran mekanik gelombang suara yang terdapat di udara. Telinga menerima gelombang suara, didiskriminasi frekuensinya, dan penghantaran informasi dibawa ke susunan saraf pusat. Telinga ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah auditori eksternal, yang kedua adalah auditori medial, dan yang ketiga adalah auditori internal. Kemudian saya akan menunjukkan bagian dari auditori eksternal. Auditori eksternal itu
dimulai dari sini ya teman-teman, dari sini sampai ke sini. Kemudian auditori medial yaitu dimulai dari sini, dan auditori internal di sini ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan auditori eksternal. Auditori eksternal ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara ke telinga tengah. Auditori eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu auricula atau daun telinga, yaitu seluruh permukaan diliputi kulit tipis dengan lapisan subkutis pada permukaan anterolateral. Ditemukan rambut kelenjar sebasae dan kelenjar keringat. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari auditori eksternal. Auditori eksternal ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah auricula atau yang sering kita kenal dengan daun telinga, dan eksternal akustik meatus atau saluran telinga. Auditori artikula ini terbagi menjadi ada yang namanya helix, dia terdapat di bagian atas, terus ada yang namanya scapula, yaitu ini, kemudian ada yang namanya lingular fossa, kemudian ada yang namanya concha, dan yang terakhir ada namanya auricular lobule. Dan yang kedua adalah eksternal akustik meatus atau saluran telinga. Dia terdapat di sini ya teman-teman. Meatus acusticus eksternal yaitu tabung berkelok-kelok yang terbentang antara auricula dan membran timpani. Ini berfungsi menghantarkan gelombang suara dari auricula ke membran timpani. Panjangnya gelombang saluran pendengaran ini kira-kira 2-5 cm. Kemudian kita masuk ke bagian telinga yang kedua, yaitu auditori medial. Adalah ruang yang berisi udara dalam pars parterosa osis temporalis yang dilapisi oleh membran mukosa di dalamnya. Terdapat tulang-tulang pendengaran yang memisahkan kafum timpani dari meningen dan lobus temporalis dalam fossa cranimedia. Telinga tengah ini berfungsi untuk memindahkan getaran membran timpani ke cairan di koklea. Dalam prosesnya memperkuat energi suara. Telinga tengah ini terdiri dari yang pertama adalah membran timpani. Membran timpani adalah membran fibrosa. Tepinya menebal, tertanam ke dalam ke alur sisi tulang yang disebut siklus timpani. Yang kedua adalah ossicula auditus, yaitu yang terdiri dari sari malleus, incus, dan stapes. Ini merupakan serangkaian tulang yang dapat bergerak berjalan melintasi rongga telinga tengah. Dan bagian yang ketiga adalah tuba auditiva, yaitu bagian ini meluas dari dinding anterior kafum timpani ke bawah, depan, dan medial sampai ke nasofaring. Sepertiga posterior dan 2/3 anterior tulang rawan. Yang ketiga adalah antrum mastoideum, yaitu bagian ini terletak di belakang kafum timpani dan pars parterosa osis temporalis. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian dari telinga tengah. Bagian-bagian telinga tengah ini terdiri dari yang pertama adalah membran timpani. Membran timpani ini ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya ossicula auditus. Ossicula auditus ini terdiri dari tulang rawan, yaitu malleus, incus, dan stapes. Yang ini adalah tulang malleus, yang ini adalah tulang incus, dan yang ini adalah tulang stapes. Dan yang terakhir adalah tuba auditiva. Ini gambarnya ya teman-teman. Tuba auditiva ini langsung mengarah ke nasofaring, teman-teman.
Dan yang terakhir, bagian dari telinga tengah ini adalah antromastoideum, yaitu bagian ini yang terletak di belakang cavum timpani dalam pars patrosa ossis temporalis. Kemudian kita masuk ke dalam auditory interna atau telinga bagian dalam. Ini ya, gambarnya ini ya teman-teman. Dia dimulai dari sini sampai ke sini. Auditory interna ini adalah suatu sistem saluran dan rongga di dalam pars petrosum tulang temporalis. Di dalamnya terdapat labirin membranosa, merupakan rangkaian saluran dan rongga-rongga. Auditory interna ini berfungsi sebagai tempat sistem sensorik untuk mendengar. Auditory interna ini terdiri dari, yang pertama adalah labyrinthitis osseous. Ini terdiri dari vestibulum yang berfungsi sebagai tempat sistem sensorik untuk keseimbangan dan memberikan masukan yang penting untuk mempertahankan postur dan keseimbangan. Yang kedua ada semisirkularis. Ini berfungsi mendeteksi percepatan perlambatan rotasional. Dan terakhir adalah koklea. Koklea adalah organ penting pada telinga yang berbentuk cangkang siput. Bentuknya seperti tabung yang membengkok ke arah belakang, sejauh 2,5 lingkaran dengan bentuk kerucut di ujungnya. Pada koklea ini, terdapat organ korti yang berfungsi mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Baik teman-teman, saya akan menunjukkan bagian-bagian dari telinga bagian dalam yang terdiri dari vestibulum. Vestibulum yang ini ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya semisirkularis, yaitu yang ini ya teman-teman gambarnya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya koklea atau yang sering kita dengar rumah siput. Yang ini ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme sistem pendengaran. Atau dengan kata lain, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa mendengar gelombang suara. Yang pertama, gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui rorong sempit yang disebut dengan saluran telinga, yang mengarah ke gendang telinga. Kemudian, gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke ketiga tulang kecil di telinga tengah, yaitu tulang malleus, infus, dan stapes. Kemudian, tulang di telinga tengah atau tulang stapes akan memperkuat atau meningkatkan getaran suara dan mengirimkannya ke koklea. Setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar. Sel-sel rambut, yaitu sel sensorik yang berada di atas membran basilar, mengendalikan gelombang suara. Sel-sel rambut di dekat ujung lebar koklea kemudian mendeteksi suara bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat ke tengah mendeteksi suara bernada rendah. Saat sel-sel rambut bergerak, komponen seperti rambut yang sangat kecil atau dikenal dengan stereosilia yang bertengkar di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lengkungan di atasnya. Ini menyebabkan stereosilia terbuka. Kemudian bahan kimia masuk ke dalam sel dan menciptakan sinyal listrik. Selanjutnya, saraf pendengaran kemudian membawa sinyal ini ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan kita pahami. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan indera penciuman atau hidung. Indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia sebagai bagian dari sistem panca indera. Sistem
panca indera ini berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Adapun fungsi hidungnya sebagai indera pendawa atau penting, yaitu salah satu fungsi yang paling penting dari hidung karena pencernaan yang bertanggung jawab untuk indera penciuman dan mengalirkan aliran udara ke daerah penciuman. Baiklah, kita akan masuk ke struktur dan bagian-bagian pada indera penciuman. Yang pertama adalah lubang hidung. Berfungsi sebagai tempat masuknya udara, bahkan debu dan kotoran pun bisa masuk melalui lubang hidung ini. Lubang hidung ini juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan organ hidup di dalam organ hidung. Terdapat beberapa bagian yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ikut masuk bersamaan dengan udara. Yang kedua adalah silia atau bulu-bulu hidung. Teman-teman, silia atau bulu-bulu hidung ini merupakan rambut yang bagian bawahnya terdapat serabut saraf pembuka fungsi dari silia. Silia ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran dan debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Yang ketiga adalah olfaktori atau serabut saraf pembau. Olfaktori ini fungsinya sebagai penerima rangsang berupa bau, ialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada bau di sekitar kita, saraf akan membawa, menerimanya, dan melanjutkannya ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Yang keempat adalah membran mukosa atau selaput lendir. Membran mukosa atau selaput lendir merupakan bagian yang melapisi sebagian besar rongga hidung. Fungsinya agar udara yang kita hirup lebih lembab dan hangat. Yang kelima adalah konka. Konka merupakan bagian rongga hidung yang dikenal memiliki pembuluh papilar yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam pernapasan. Yang keenam adalah superior turbinat, middle turbinat, dan inferior turbinat. Ini adalah superior turbinat, yang ini adalah middle turbinat, dan yang ini adalah inferior turbinat. Ketiga ini merupakan struktur tulang dan jaringan lunak yang tumbuh dari dinding luar menuju saluran hidung. Mereka membantu menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk. Udara yang kita hirup. Dan yang terakhir adalah sela tursika. Sela tursika merupakan cekungan berbentuk fadel pada tulang sphenoid yang terletak pada permukaan interaksional dari tengkorak kepala, berfungsi untuk membentuk dudukan tulang untuk kelenjar pituitari. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme sistem penciuman. Mekanisme indera penciuman dimulai saat hidung membaui aroma tertentu, kemudian akan memproses dan meneruskannya ke otak untuk mengenali bau apa yang kita hirup. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam indera pengecap atau lidah. Indera pengecap merupakan kumpulan otot terangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan cara mengunyah dan menelan. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut. Di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Papila terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, papila fungiform, yaitu berbentuk seperti benang halus. Yang kedua ada papila filiform yang berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Yang ketiga adalah papila circumvallata, berbentuk seperti jamur. Baiklah, saya akan menunjukkan ketiga papila tersebut. Yang pertama adalah papila filiform. Yang kedua adalah
papilla fungiform. Dan yang ketiga adalah papilla circumvallata. Penyebab munculnya rasa pada lidah yaitu yang pertama adalah rasa manis. Rasa manis ini disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Bagian lidah yang dapat mengecap rasa manis yaitu terdapat di ujung lidah, terdapat di bagian sini. Yang kedua, rasa asin. Rasa asin ini disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Bagian lidah yang dapat mengecap rasa asin terdapat di bagian sini, teman-teman. Selanjutnya yaitu rasa asam, disebabkan oleh ion H+ atau zat yang seperti asam netrat atau jeruk. Bagian lidah yang dapat mengecap rasa asam di sini ya, teman-teman. Selanjutnya adalah rasa pahit, disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik. Yang memiliki rasa pahit juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau tioksin. Bagian lidah yang dapat mengecap rasa pahit terdapat di pangkal lidah ya, teman-teman. Di bagian indera pengecap ini terbagi menjadi dua kelompok otot. Yang pertama adalah otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang atau membulat. Yang kedua adalah otot ekstrinsik akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut. Lidah ini yang akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit serta mendorongnya ke faring. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme indera pengecap atau lidah. Jalannya rangsangan berupa rasa, molekul makanan dan minuman larut dalam air liur. Rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Reseptor mengirimkan impuls ke saraf fasial dan saraf akan diinterpretasikan menjadi rasa. Makanan dan minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu, rangsangan tersebut diteruskan ke saraf pengecap di otak. Lalu otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Sistem integumen merupakan sistem yang paling luas yang berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia, cahaya matahari, mikroorganisme, dan menjaga keseimbangan tubuh dengan lingkungan. Integumen mencakup kulit pembungkus permukaan tubuh. Berikut turunannya, termasuk kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar, menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga lubang masuk. Kulit manusia mempunyai fungsi yang sangat penting selain menjaga kelangsungan hidup secara umum. Fungsinya adalah sebagai melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, mengatur proses ekskresi melalui keringat, melindungi bahaya sinar matahari, dan di dalam kulit ini terdapat beberapa lapisan pada kulit. Yang pertama adalah epidermis, yaitu yang ini, teman-teman. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Dengan unsur utamanya terdapat 4 jenis sel. Yang pertama adalah sel keratinosit, yang dimana sel tersebut memproduksi kreatinin, yaitu protein yang memberi kekuatan, fleksibilitas, dan anti air.
Yang kedua adalah sel melanosit, yang dimana sel ini memproduksi melanin, yaitu pigmen gelap yang memberikan warna kulit dan melindungi kulit dari reduksi. Yang ketiga adalah sel marker, yang dimana sel ini berkaitan dengan indera sentuhan. Yang keempat adalah sel Langerhans, yang dimana sel ini membentuk sistem kekebalan tubuh. Lapisan epidermis ini terdiri atas beberapa lapisan, yaitu yang pertama adalah stratum corneum, yang dimana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau kreatinin yang efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Stratum corneum itu ada di sini ya teman-teman, di sebelah sini. Selanjutnya ada stratum lucidium, yang dimana lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Stratum lucidium ini terdapat di sini ya teman-teman, yang ini. Ini adalah lapisan stratum lucidium. Kemudian ada lapisan stratum granulosum, yaitu lapisan di mana tempat-tempat sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahkan kimia ke dalam tubuh. Stratum granulosum ini terdapat di sini. Ini ya teman-teman. Selanjutnya ada lapisan stratum spinosum. Pada lapisan ini terdapat keratinosit yang baru terbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu, terdapat Langerhans yang mencegah infeksi bakteri atau virus pada kulit. Lapisan stratum spinosum ini terdapat di sini ya teman-teman. Selanjutnya ada lapisan stratum basale. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit. Lapisan stratum basale ini terdapat di bagian terdalam dari kulit bagian epidermis. Ini ya teman-teman, dia terdapat di bagian terdalam. Kemudian kita masuk ke lapisan yang kedua, yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis yaitu mulai dari sini sampai ke sini ya teman-teman, sampai ke sini. Yang pertama yang tadi itu adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis itu mulai dari sini sampai ke sini. Kalau lapisan dermis itu berarti dari sini sampai ke sini ya teman-teman. Nah, lapisan dermis ini terdapat penyusun utamanya. Yang pertama adalah kolagen, yaitu sebagai protein kuat. Yang kedua adalah serat retikuler, yaitu sebagai serat protein yang berfungsi sebagai penyokong. Yang ketiga adalah sweet elastis, yaitu sebagai protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Terdapat beberapa lapisan pada dermis ini. Yang pertama lapisan papillary dermis, merupakan lapisan jaringan okai longgar yang berperan dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Yang kedua adalah lapisan retikular. Lapisan ini merupakan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Struktur dari dermis ini, yang pertama adalah kelenjar sebaceae. Kelenjar sebaceae ini
terletak di bawah permukaan kulit. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Selain mengatur suhu tubuh dan mencegah kulit kering, sebum ini mengandung squalane dan zat lain yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, jamur, dan virus penyebab infeksi. Kelenjar sebaceae ini terdapat di sini ya teman-teman. Yang ini gambarnya. Selanjutnya ada folikel rambut. Folikel rambut adalah lubang atau pori kecil yang terdapat di kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sebagai tumbuhnya rambut, folikel terletak di epidermis atau lapisan terluar kulit yang menjorok ke lapisan di bawahnya atau dermis. Kulit manusia memiliki folikel rambut dan jumlahnya yang sangat banyak. Letak dari folikel rambut ini ya teman-teman. Ini adalah bulu-bulu rambut, bulu-bulu kulit. Terus dia itu berasal dari sini. Dia sampai ke bawah di bagian dermis. Dia berasal dari bawah kemudian tumbuh-tumbuh naik ke atas. Dan yang ketiga adalah nerve, yaitu saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirim ke otak. Saraf-sarafnya yaitu, sebentar ya teman-teman, saya akan menunjukkannya. Bagian-bagian dari nerve itu yaitu ada ini, kemudian ada ini, kemudian ada ini, ada yang ini, dan ada yang ini. Selanjutnya yaitu sweat gland atau kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terbagi atas dua tipe. Yang pertama adalah kelenjar keringat enkrin, tersebar di seluruh tubuh kecuali loop penis, lapisan dalam telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Kemudian ada kelenjar keringat apokrin, yaitu kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting payudara, kulit sekitar kelamin, dan dubur. Kelenjar keringat ekrin itu yang ini ya teman-teman. Kalau kelenjar keringat apokrin itu yang ini teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis itu yaitu mulai dari sini ya teman-teman. Dari sini sampai ke sini teman-teman. Mulai dari sini sampai ke sini teman-teman. Lapisan hipodermis merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar dan bagian orange kekuningan bini merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis sehingga membentuk bantalan lemak atau panniculus adiposus. Dalam lapisan hipodermis ini terdapat pembuluh vena dan arteri, saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan alat ekskresi. Nah, alat ekskresi ini akan mengeluarkan keringat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengeluaran keringat. Yang pertama, saat suhu tubuh tinggi atau berada pada lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls dan mengakibatkan pembuluh darah melebar. Lalu pembuluh darah akan
pembuluh darah akan memberi respon hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Lalu, proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Hipotalamus dapat menghasilkan bradikinin yang akan bekerja mempengaruhi kelenjar keringat seseorang. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik di dalam kelenjar keringat, yang dimana kelenjar keringat ada dua jenis, yaitu kelenjar ekrin, yaitu pada gambar ini ya teman-teman, kelenjar ekrin. Nah, kelenjar ekrin ini adalah kelenjar yang mengeluarkan garam, asam urea, amonia yang dihasilkan dari proses metabolisme nitrogen dari dalam tubuh. Kemudian, yang kedua adalah kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini, yang ini ya teman-teman, yang ini adalah kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini yang akan menghasilkan atau mengeluarkan keringat yang mengandung protein yang berlemak. Keringat akan dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit dan akan menyerap panas tubuh yang akan membuat suhu tubuh menjadi tetap.